Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 Biomedik dengan saya sendiri Nurul Ramdhani Inzani dan rekan saya Sakinah Nuzulia Iza, Maulana Ihsan Juhair, Rosiana Fadilatul Aini, dan Hani Konstantia. Kami di sini akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Adapun pengertian dari sistem pernafasan yakni proses pertukaran gas yang berasal dari makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya. Sedangkan pengertian dari sistem respirasi sendiri yaitu proses perombakan bahan makanan dengan menggunakan oksigen sehingga diperoleh energi dan gas sisa pembakaran berupa karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pernafasan manusia. Pernafasan dapat dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu pernafasan eksternal, pernafasan internal, dan pernafasan seluler. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru. Dalam proses ini, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar menuju atmosfer. Pertukaran udara antara darah dan sel-sel dalam tubuh disebut pernafasan internal. Oksigen dan karbon dioksida bergerak berlawanan. Oksigen berdifusi dari darah ke dalam sel. Sementara itu, karbon dioksida berdifusi ke luar sel menuju darah. Pernafasan seluler. Pernafasan seluler merupakan proses kimia yang terjadi dalam mitokondria di dalam sel. Dalam proses ini, oksigen bereaksi dengan molekul makanan atau glukosa, sehingga energi dihasilkan. Energi ini tersimpan dalam ATP. Karbon dioksida dan air dihasilkan sebagai hasil sampingan dalam hasil sampingan. Selanjutnya yakni fungsi sistem pernafasan. Fungsi utama sistem pernafasan ialah pertukaran gas. Sistem pernafasan memungkinkan oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah ke udara. Sistem kardiovaskuler mengirim oksigen dari paru-paru ke dalam sel-sel tubuh dan karbon dioksida dari sel-sel dalam tubuh ke paru-paru. Yang kedua yakni mengatur pH darah yang bisa berubah dengan menggunakan karbon dioksida dalam darah. Yang ketiga yakni produksi suara ketika udara bergerak melewati pita suara untuk bersuara dan berbicara. Yang keempat yakni olfaksi atau indera penciuman. Berlangsung sewaktu molekul di udara tertarik ke dalam rongga hidung. Yang kelima yakni mengaktifkan kekebalan. Memberikan perlindungan terhadap beberapa organisme mikro dengan mencegah masuknya mereka ke dalam tubuh atau dengan menyingkirkan dari permukaan pernafasan. Selanjutnya, pembahasan tentang organ-organ pernafasan akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menyambung tentang organ-organ pernafasan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Di mana yang seperti kita ketahui, rongga hidung merupakan alat pernafasan utama yang tempat masuk udara pertama. Selain itu, rongga hidung juga memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyaring udara yang masuk ke hidung, lalu menghangatkan udara, dan melembabkan udara. Yang kedua tentang faring, di mana faring itu di sebelah tenggorokan. Faring ada 3, yaitu jenis saluran faring pernafasan atau nasofaring, lalu ada faring untuk pencernaan atau orofaring, dan faring untuk pernafasan dan pencernaan atau laryngofaring. Yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring.
Setelah melewati faring, udara akan menuju laring. Laring disebut sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Yang keempat, yaitu batang tenggorokan atau trakea. Yang kelima adalah bronkus, dan yang keenam adalah paru-paru atau pulmo, di mana di dalam paru-paru terdapat alveolus, yaitu tempat tertukarnya oksigen dengan karbon dioksida. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. D. Mekanisme pernafasan dada dan perut. Dalam pernafasan, terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan otot yang berperan aktif dalam proses pernafasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama ada pernafasan dada. Pada pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk atau interkostalis. Saat inspirasi atau udara dihirup, otot interkostalis berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan udara dalam dada atau toraks menurun, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan luar sehingga udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi atau udara dihembuskan, otot interkostalis berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan udara dalam toraks meningkat, paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua, ada pernafasan perut. Dalam pernafasan perut, otot yang terlibat adalah otot diafragma. Saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma menjadi datar, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah daripada tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung ke arah rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan volume dan kapasitas paru. Volume udara pernafasan pada setiap orang itu berbeda-beda, bergantung pada ukuran paru-parunya, kekuatan bernafas, dan cara bernafasnya. Pada orang dewasa, volume paru-paru berkisar antara 5-6 liter yang terdiri dari 1. Volume tidal, yaitu volume udara yang masuk dan keluar paru-paru selama ventilasi normal biasa. Yang kedua, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, yaitu volume ekstra udara yang dapat dengan kuat dikeluarkan pada akhir ekspirasi tidal normal. Dan yang terakhir yaitu volume residual, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Volume residual ini penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah saat jeda pernafasan. Rata-rata volume ini kalau pada laki-laki sekitar 1.200 ml dan pada perempuan 1.000 ml. Untuk kapasitas, beberapa jenis kapasitas paru-paru yaitu sebagai berikut. 1. Kapasitas residual fungsional, yaitu penambahan volume residual dan volume cadangan ekspirasi. Yang kedua, kapasitas inspirasi, yaitu penambahan volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Yang ketiga, kapasitas vital, yaitu penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Yang keempat, kapasitas total paru, yaitu jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru dan sama dengan kapasitas vital ditambah volume residual.
Yang kelima, volume ekspirasi kuat dalam 1 detik, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru yang terinflasi maksimal saat detik pertama ekspirasi maksimum. Dan yang terakhir yaitu volume respirasi menit, yaitu volume tidal dikalikan jumlah pernafasan per menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mekanisme pertukaran. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi. Oksigen akan berdifusi masuk ke darah dalam kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Kemudian oksigen akan diikat oleh hemoglobin. Hemoglobin adalah zat warna merah pada sel darah merah. Difusi bergantung pada perbedaan dalam kualitas yang disebut tekanan parsial. Proses difusi berlangsung sederhana, yaitu hanya dengan gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian, oksigen diangkut oleh plasma darah dan hemoglobin. Oksigen yang diangkut hemoglobin akan berbentuk oksihemoglobin dan oksimyoglobin. Makin tinggi tekanan parsial oksigen di alveolus, maka semakin banyak oksigen yang terikat oleh hemoglobin. Sementara hanya 2-3% oksigen yang larut ke dalam plasma darah. Hemoglobin akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh yang kemudian akan berdifusi masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. Sekian penjelasan materi inspirasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.